Lanjut ke part yang kedua. Bagi rekan-rekan yang belum melihat atau latihan untuk part yang pertama, rekan-rekan bisa pelajari dulu di part yang pertama, linknya di bawah ini ya. Oke, langsung ke part yang kedua. Soal nomor 21, silahkan di pause dan dikerjakan dulu. Oke, untuk soal nomor 21, berdasarkan rumusan WHO, strategi promosi kesehatan secara global terdiri dari 3 hal, yaitu advocacy, communication, empowerment. Yang B, advocacy, social support, empowerment. Yang C, advocacy, communication, and information education. Yang D, advocacy, empowerment, dan perception. Yang E, advocacy, health resources, and education. Untuk soal yang 21, jawabannya yang A, advocacy, communication, and empowerment. Nah, di sini berdasarkan rumusan WHO tahun 1994, strategi promosi kesehatan secara global ini terdiri dari 3 hal, yaitu advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Maaf ya, yang B ya, advokasi, social support, dan empowerment. Maaf, salah. Soal selanjutnya, soal nomor 22, silahkan dikerjakan dulu. Untuk soal nomor 22, berikut pernyataan yang tepat terkait divisi parasimpatik. A, disebut juga divisi kraniosakral. Yang B, memiliki ganglion dekat atau dinding efektor. Yang C, memiliki akson paraganglion di saraf kranial. Yang D, divisi parasimpatik merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan acetylcholine dan epinefrin. Yang E, memiliki akson proganglion di saraf sphincter pelvis. Untuk jawabannya sendiri yakni yang D, divisi parasimpatik merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan acetylcholine dan epinefrin. Nah, di sini divisi parasimpatik merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan acetylcholine dan epinefrin. Soal nomor 23, silahkan dikerjakan. Oke, untuk soal nomor 23, pengaruh struktur cincin isokinolin terhadap aktivitas biologi morfin adalah 1. Analgenik, 2. Antileukemia, 3. Euforik. Pertama, pilihan jawabannya A, jika 1 dan 2 yang benar. B, jika 1 dan 3 yang benar. C, jika 2 dan 3 yang benar. D, jika semua benar. Untuk jawabannya sendiri yakni yang B, jika 1 dan 3 yang benar. Nah, di sini jika 1 dan 3 yang benar, jawaban 3 benar. Analgenik atau obat penghalang rasa nyeri dan euforik di makna gugus isoklonil yang terikat pada sistem cincin senyawa morfin mempengaruhi dalam sifat kimia maupun fisika morfin. Sistem cincin isokonolin menyebabkan morfin memiliki aktivitas biologis analgetik dan euforik, dan nomor 3 salah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 24, silakan di pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 24, ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas. Berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas kecuali A, kuratif, B, promotif, C, rehabilitatif, D, kooperatif, E, preventif. Untuk jawabannya sendiri yakni yang D, kooperatif. Nah, di sini pelayanan yang diberikan puskesmas meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Soal selanjutnya, soal nomor 25. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal 25, dengan slogan yang baru dari program KB yaitu 2 anak lebih baik saat ini lebih disosialisasikan di berbagai lapisan masyarakat. Sebagai program pencegahan ledakan penduduk, KB akan lebih mendapat perhatian pemerintah. Sebagai program pencegahan meledaknya penduduk, KB memiliki manfaat berikut ini. Kecuali yang A, mengatur serta merencanakan jumlah anak sebagai harapan meningkatnya kualitas hidup keluarga. B, mengurangi resiko penularan penyakit seksual dengan pemakaian alat kontrasepsi kondom. Yang C, meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama pada masyarakat ekonomi rendah. Yang D, menjaga kesehatan ibu dalam pengaturan jangka waktu untuk kelahiran berikutnya. Yang E, memudahkan perhitungan angka fertilitas total. Untuk jawabannya sendiri yakni yang E, memudahkan perhitungan angka fertilitas total. Nah, di sini sebagai program pencegahan meledaknya penduduk, KB memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengatur serta merencanakan jumlah anak sebagai harapan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Yang kedua, program pembantu pemerintah mengurangi resiko ledakan penduduk. Yang ketiga, mengurangi resiko penularan penyakit seksual dengan pemakaian alat kontrasepsi kondom. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama pada masyarakat ekonomi rendah. Yang kelima, menjaga kesehatan ibu dalam pengaturan jangka waktu untuk kelahiran berikutnya. Soal selanjutnya, soal nomor 26, silakan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 26 yang menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera atau organ internal ke sistem saraf pusat adalah neuron. A, neuron bipolar, B, neuron sensorik, C, neuron unipolar, yang D, neuron motorik, yang E, neuron multipolar. Untuk jawabannya sendiri yakni yang B, neuron sensorik. Soal nomor 27, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 27, pengaruh struktur cincin isoknolin terhadap aktivitas biologi morfin adalah 1, analgetik, 2, antileukemia, yang ketiga euforik. Yang A, jika 1 dan 2 yang benar, B, jika 1 dan 3 yang benar, C, jika 2 dan 3 yang benar, D, jika semua benar. Untuk jawabannya sendiri yang B, jika 1 dan 3 yang benar. Nah, di sini jawaban 1 dan 3 benar, analgetik, obat menghalang rasa nyeri, dan euforik di mana gugus isoknolin yang terkait pada sistem cincin morfin mempengaruhi dalam sifat kimia. Rekan-rekan bisa baca ya. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 28. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 28, serat dalam jaringan ikat padat dihasilkan oleh fibroblast, B, osteosit, C, adiposit, D, osteoblast. Untuk soal nomor 28, jawabannya yang A, fibroblast. Soal selanjutnya, soal nomor 29, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 29, perbedaan karakteristik habituasi dan karakteristik adikasi adalah A, ada pada habituasi adanya dorongan untuk menggunakan obat tertentu saja, sedangkan pada adiksi tidak. B, pada habituasi terjadi kenaikan dosis obat, sedangkan adiksi tidak. Yang C, pada habituasi menimbulkan ketergantungan psikis, sedangkan adiksi tidak. Yang D, pada habituasi menimbulkan efek merugikan individu, dan pada adiksi juga sama, bahkan merugikan masyarakat. Untuk soal nomor 29, jawabannya yang D. Nah, di sini pada habituasi menimbulkan efek merugikan individu, dan pada adiksi juga sama bahkan merugikan masyarakat. Habituasi menimbulkan efek merugikan individu, dan adiksi juga sama bahkan merugikan masyarakat, dan juga adanya tanda abstinensi. Soal nomor 30, silakan di-pause dan dikerjakan.
Untuk soal nomor 30, terdapat kasus terjadinya penyakit menular di desa Y. Pihak puskesmas dan tenaga kesehatan lain melakukan pengamatan secara sistematis dengan mengumpulkan data dari beberapa tahun yang lalu dan dari berbagai sumber terpercaya mengenai kuantitas dan penyebab penyakit menular di desa tersebut agar dapat diberlakukan program penanggulangan yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Disebut teknik apakah yang dilakukan oleh pihak puskesmas? A. Pendidikan kesehatan. B. Perubahan budaya. Yang C. Surveillance epidemiologi. D. Pengawasan kesehatan masyarakat dan sosial. Yang E. Wawancara. Untuk soal nomor 30, jawabannya yang C. Surveillance epidemiologi. Nah, di sini surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dalam kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien, tentunya melalui proses pengumpulan data, pengumpulan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Soal selanjutnya, soal 31, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 31, protein, ya, dan dengan suatu unsur aktif yang berkhasiat mencetuskan atau mempercepat suatu reaksi kimia atau biologi tertentu tanpa sendirinya mengalami perubahan disebut A. Suspensi, A. B. Amino, C. Enzim, D. Enzim, E. Protein nabati. Untuk soal 31 jawabannya yakni yang C. Enzim. Soal nomor 32 silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 32, bagian yang mengandung talamus, hipotalamus, dan kelenjar pineal adalah A. Mesencephalon, B. Myelencephalon, C. Melencephalon, D. Diencephalon. Untuk jawabannya sendiri yakni yang D. Soal nomor 33, seorang ibu berusia 25 tahun saat ini menggunakan pil KB kombinasi estrogen dan progesteron dan juga obat-obatan anti tuberkulosis rifampicin, INH, pirazinamid, etamobutal. Setelah itu, sebulan kemudian, ibu sangat terkejut setelah mati karena ia dinyatakan positif hamil. Yang A. Rifampicin mempercepat metabolisme estrogen. B. Rifampicin menghambat absorpsi estrogen. C. Rifampicin menghambat metabolisme estrogen. Yang D. Rifampicin mempercepat absorpsi estrogen. Yang E. Rifampicin mempercepat ekstraksi estrogen. Untuk jawabannya sendiri yakni yang A. Rifampicin mempercepat metabolisme estrogen. Rifampicin menginduksi enzim sitokrom P450 di hati yang menghasilkan peningkatan hidrokilasi heparestrogen. Hal ini menyebabkan metabolisme estrogen meningkat 4 kali lipat sehingga kadar estrogen pada pil KB hormonal berkurang dan tidak efektif lagi dalam pencegahan kehamilan. Nah, di sini sumbernya ncbi.nml.nih.government.gov/pmc/artikel. Lanjut soal 34. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal 34, suatu larutan obat dalam larutan gula yang jenuh atau essence disebut A. Larutan, B. Sirup, C. Gel, D. Emulsi. Untuk jawaban sendiri yakni yang B. Sirup. Nah, di sini sirup adalah suatu larutan obat dalam larutan gula yang berlebih atau jenuh. Soal selanjutnya, soal 35, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal 35, sel yang ditemukan di plexus koroid yang mengeluarkan cairan cerebrospinal adalah A. Astrosit, B. Oligodendrosit, C. Microglia, D. Eferen, E. Sel epidermal. Untuk jawabannya sendiri yakni yang E. Sel epidermal. Nah, sel yang ditemukan di
plexus choroid yang mengeluarkan cairan cerebrospinal adalah sel ependymal. Soal selanjutnya, soal yang ke-36. Silakan di-pause dan dikerjakan dulu ya. Untuk soal 36, penyakit pembuluh darah yang tersumbat oleh benda-benda asing atau pada darah yang mengalir, ada sebagian darah yang membeku dinamakan A. Hemofilia, B. Anemia, C. Leukemia, D. Embolia, E. Trombositopenia. Untuk soal 36 jawabannya yang E. Embolia. Nah, di sini karena dengan adanya penyumbatan itu dapat mengakibatkan matinya sel-sel darah. Seperti itu. Lanjut soal nomor 37. Silakan di-pause dan dikerjakan dulu ya. Nah, di sini untuk soal nomor 37, sekelompok jaringan sejenis yang berkumpul dan melakukan fungsi tertentu disebut A. Sel, B. Materi genetik, C. Epitel, D. Organ. Untuk soal 37 jawabannya yakni yang D. Organ. Soal 38 silahkan di-pause. Soal 38, untuk memperpanjang durasi obat antibiotik seperti entromisin dilakukan dengan cara A. Pembentukan garam, B. Eterifikasi, C. Pembentukan kompleks, D. Konversi senyawa yang tidak jenuh menjadi jenuh. Untuk jawaban sendiri yakni yang B. Eterifikasi. Nah, di sini pembahasannya eterifikasi dapat dilakukan untuk memperpanjang durasi obat, steroid, dan antibiotik seperti entromisin. Soal selanjutnya, soal 39, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal 39, kampanye global yang dicanangkan oleh PBB bekerja sama dengan organisasi lain baik dari pihak pemerintah maupun swasta untuk menggalakkan perilaku cuci tangan dengan sabun oleh masyarakat. Kapan diperingati Hari Cuci Tangan dengan Sabun sedunia? Yang A. 22 Oktober, B. 19 Oktober, C. 15 Oktober, D. 12 Oktober, atau yang E. 10 Oktober. Untuk jawabannya sendiri yakni yang C. 15 Oktober. Nah, di sini pembahasannya 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan sedunia. Soal nomor 40. Silakan di-pause dan dikerjakan. Soal 40, puskesmas dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh pemerintah agar menjadikan puskesmas untuk selalu melayani kebutuhan kesehatan pasiennya. Maka tugas dan peran pemimpin puskesmas adalah sebagai berikut kecuali A. Mengatur pelayanan puskesmas, B. Membuat perencanaan puskesmas, C. Menggerakkan pegawai puskesmas, D. Mengevaluasi kinerja puskesmas, atau yang E. Memperkaya diri sendiri dari keuntungan puskesmas. Nah, di sini yang tugas peran pemimpin puskesmas kecuali ya, yakni yang E. Nah, di sini tugas dan peran pemimpin puskesmas yang pertama mengatur pelayanan puskesmas, membuat perencanaan puskesmas, yang ketiga menggerakkan pegawai puskesmas, yang keempat mengevaluasi kinerja puskesmas. Oke, untuk yang part 2-nya kita cukupkan, kita lanjutkan ke part yang ketiga. Mohon maaf dalam pembacaan nama-nama obat karena saya bukan farmasi, jadi mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part yang ke-3.